Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Solusi untuk pegawai honorer yang menghadapi usia lanjut dan pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah Indonesia telah merancang skema seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi pegawai honorer dan tenaga kerja lainnya untuk mendapatkan status yang lebih jelas dan terjamin. Namun, kebijakan baru ini membawa dampak yang signifikan bagi mereka yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun atau telah memasuki usia lanjut. Salah satu kebijakan terbaru yang tengah menjadi sorotan adalah adanya perbedaan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu yang tentu saja memunculkan banyak pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Simak kebijakan ini serta tantangan dan solusi yang perlu dipahami oleh mereka yang tergolong dalam kategori R2, R3, R4, dan R5. P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu merupakan dua skema yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk pegawai honorer. P3K penuh waktu merujuk pada pegawai yang bekerja selama 24 jam penuh dalam seminggu, sedangkan P3K paruh waktu adalah mereka yang bekerja dengan jam kerja yang lebih terbatas. Meski demikian, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa jam kerja P3K paruh waktu sebenarnya tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berkurang secara signifikan meskipun statusnya adalah P3K paruh waktu. Dalam skema ini, yang membedakan antara P3K penuh waktu dan paruh waktu bukanlah jam kerja, melainkan pengelompokan berdasarkan kategori tenaga honorer yang diterima atau tidak dalam formasi P3K. Bagi mereka yang tidak lulus seleksi atau tidak mendapatkan formasi, mereka akan diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu dengan gaji yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau UMP, namun tanpa tunjangan. Bagi mereka yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun atau yang berada di usia lanjut, proses perubahan status menjadi P3K paruh waktu atau penuh waktu dapat menjadi tantangan tersendiri. Pegawai dengan masa kerja panjang seperti yang tergolong dalam kategori R2 dan R3 seringkali merasa tidak adil karena pengalaman kerja mereka tidak dihargai dengan pemberian formasi penuh waktu.
Mereka yang berada dalam kategori ini meskipun sudah bertahun-tahun mengabdi harus bersaing dengan tenaga kerja baru yang juga berusaha mendapatkan formasi P3K. Di beberapa daerah seperti Bangka Belitung, pemerintah telah memberikan solusi dengan mengusulkan mereka yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun untuk menjadi P3K penuh waktu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Meskipun demikian, kebijakan ini belum diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga masih banyak pegawai yang merasa kebingungannya terkait status mereka di masa depan. Salah satu isu paling sering dipertanyakan adalah terkait dengan besaran gaji P3K paruh waktu. Dalam beberapa daerah seperti Bangka Belitung, gaji P3K paruh waktu disesuaikan dengan UMP yang berlaku, yang biasanya berkisar di angka 2 juta hingga 3 juta rupiah. Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun gaji ini mungkin lebih tinggi daripada honorarium yang diterima sebelumnya oleh tenaga honorer, hal tersebut tidak termasuk tunjangan. Oleh karena itu, meskipun gaji dasar cukup untuk mencukupi kebutuhan, banyak pegawai yang merasa bahwa kebijakan ini masih kurang memadai, terutama bagi mereka yang telah lama bekerja dan memiliki tanggung jawab keluarga. Seiring dengan implementasi skema P3K paruh waktu, banyak pegawai yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan formasi penuh waktu, seperti yang dialami oleh para pelamar di kota Serang, Banten. Semua pelamar P3K tahap 2 yang tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Meskipun mereka memenuhi syarat dan mengikuti seleksi, keputusan ini diambil karena keterbatasan kuota formasi yang tersedia. Namun, meskipun banyak yang merasa kecewa, penting untuk dipahami bahwa status P3K paruh waktu ini tetap memberikan kesempatan untuk mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Dengan adanya status P3K, para honorer yang tidak mendapatkan formasi penuh waktu tetap memiliki jaminan kerja yang lebih jelas dan stabil, meskipun dengan penghasilan yang berbeda. Bagi mereka yang tergolong dalam kategori R2, R3, R4, dan R5, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memastikan status mereka dalam skema P3K. Yang pertama, penting untuk terus memantau perkembangan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengangkatan P3K paruh waktu dan penuh waktu. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang belum mendapatkan formasi, mereka dapat terus berjuang untuk mendapatkan status penuh waktu dengan mengajukan permohonan atau berkomunikasi dengan pihak terkait seperti BKD atau pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, sangat penting untuk tetap bersabar dan memahami bahwa proses ini masih dalam tahap penyelesaian. Meskipun ada banyak ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi oleh para pegawai honorer, proses penataan dan perubahan status ke P3K paruh waktu atau penuh waktu tetap berjalan, dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia. Skema P3K
yang diperkenalkan, pemerintah memang menghadirkan banyak tantangan, terutama bagi para pegawai honorer yang sudah memiliki usia lanjut dan masa kerja lebih dari 15 tahun. P3K paruh waktu meskipun memberikan jaminan pekerjaan, tetap menimbulkan kebingungan mengenai gaji dan tunjangan yang akan diterima. Namun, dengan adanya komitmen pemerintah dan peraturan yang terus berkembang, diharapkan bahwa para pegawai honorer akan mendapatkan hak-hak yang lebih jelas dan terjamin di masa depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.